Oke, selamat sore semuanya. Ya, udah 20 lebih, nggak jadi kuis. Oke, mari kita mulai tutorial sore hari ini. Kita akan coba lanjutkan bab 12, tapi nggak semuanya, karena masih ada satu materi yang belum terbahas ya. Kita mulai dulu dari yang gampang-gampang dulu ya. Ini tentang gradien, vektor gradien dari suatu fungsi dua kubah atau lebih. Ini terkait tentang uh, bagaimana cara menghitung nabla. Ya harusnya sudah pada tahu. Kita coba lihat aja satu nomor. Kita lihat dari nomor 14C, ini ada fungsi tiga kubah, x, y, z ditambah e pangkat y kuadrat tambah z kuadrat. Berarti untuk menentukan nabla f atau vektor gradiennya, yang perlu kita lakukan adalah menyusun seluruh turunan parsial pertamanya, gitu ya. Jadi di sini kita punya, karena ada tiga variabel, berarti kita akan punya tiga komponen untuk vektor gradien. Maka dari itu kita akan coba cari satu persatu turunan parsial. Di sini kita akan punya, ini kita turunkan terhadap X, artinya Y dan Z kita anggap sebagai konstanta. Sehingga kita dapatkan Y kali Z doang, udah ada lagi. Sedangkan FY-nya, kita punya X kali Z, ditambah, ini kita harus pakai aturan rantai, jadi ini eksponen diturunkan menjadi tetap eksponen, namun dikali dengan turunan dari pangkatnya terhadap Y, yaitu 2Y saja. Dan untuk yang FZ, kita akan punya XY ditambah, sama pakai aturan rantai, dan akan menghasilkan 2Z, E pangkat Y kuadrat tambah Z kuadrat. Maka dari itu nabla F kita bisa kita susun sekarang. Yang adalah YZ, XZ tambah 2Y, E pangkat Y kuadrat tambah Z kuadrat, lalu XY ditambah 2Z, E pangkat Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan ini nabla F yang diinginkan. Sebentar. Oke. Kita lanjut ke nomor 15 ya. Jadi ini masih satu paket, masih nanya nabla F juga, tapi sekarang nambah satu langkah, yaitu kita perlu substitusi di suatu titik tertentu. Kita akan lihat 15B di sini. Tapi nggak beda jauh, karena tapi di sini kita punya fungsi dua variabel atau dua kubah, berarti nabla F kita hanya dua komponen saja. Kita cari dulu turunan parsial terhadap X dan terhadap Y ya. Yang adalah ya, kita pakai aturan rantai di sini. Jadi kita punya cosinus X kuadrat per Y. Kita turunkan sinusnya dulu jadi cosinus. Lalu kita kalikan turunan dalamnya, turunan dari X kuadrat per Y terhadap X. Itu 2X per Y ya. Dan satu lagi untuk turunan terhadap Y, sama, kita turunkan sinusnya dulu jadi cosinus. Lalu kita kalikan turunan dalamnya, yaitu ya turunan dari seper Y, gitu ya. Kan X kuadratnya jadi dianggap konstanta. Itu minus seper Y kuadrat. Ya, ada X kuadrat, jadi minus X kuadrat per Y kuadrat. Ya. Lalu kita substitusi di titik 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Fx 0,1. Tapi kita bisa lihat di sini ada pengali X, di sini berarti bla 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 dikali 0. Ini 0. Nah, ini juga sama ya. Fy 0,1 juga 0. Karena ada pengali X kuadrat di sini. Jadi kita akan dapatkan nabla F kita di titik 0,1 itu ya vektor 0 ya, 0,0 ya. Itu terkait tentang nabla atau vektor gradien ya. Ya, seperti biasanya kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya.
Nggak usah takut, nggak usah malu-malu. Tanya aja. Atau ada komentar, takutnya saya salah hitung, juga ngomong ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16, yaitu terkait tentang turunan berarah. Nah, turunan berarah, ya harusnya kalian juga sudah tahu ya, kuliah. Turunan berarah, misalkan diberikan suatu fungsi, ya fungsinya bisa 2 kubah, bisa 3 kubah, bisa sekian kubah, bebas. Turunan berarah, simbolnya D besar, dari fungsi f, dievaluasi di titik P, dalam arah P, gitu ya, jadi simbolnya seperti itu adalah nabla F, dihitung dulu di titik P, lalu kamu hitung dot produknya dengan, atau hasil kali titiknya, dengan vektor arahnya V. Tapi ingat bahwa ini harus vektor satuan ya, harus vektor satuan. Vektor satuan artinya vektor ya, panjangnya 1. Oke, sekarang kita mau lihat yang nomor 16A. Untuk yang nomor 16A, berarti kita perlu menentukan nabla F-nya. Nah, sekarang saya mau langsung aja ya menentukan nabla F-nya. Harusnya sudah fasih ya. Tinggal menentukan turunan parsial pertamanya, lalu disusun dalam bentuk vektor. Turunkan terhadap X, kita akan punya 6X dikurangi 2Y. Turunkan terhadap Y, kita akan punya minus 2Y ditambah, minus 2X ditambah 2Y. Lalu kita hitung di titik P yang diberikan, yaitu di 1,1. Jadi nabla F 1,-1 itu adalah 6 kurang min 2. Kurang min 2, berarti 8 ya, 6 tambah 2. Ini min 2 tambah 2 kali min 1. Min 2 kurangi 2. Nah, sekarang kita lihat vektor satuan kita, si V ini masih, vektor satuan. Vektor arah, ini masih belum vektor satuan. Berarti kita harus bagi vektor arah kita dengan panjangnya, gitu ya, agar menjadi vektor satuan. Saya simbolkan dengan V topi, gitu ya. Ini biasanya simbol yang dipakai untuk vektor satuan, yaitu adalah vektor V dibagi dengan panjang dari vektor V. Itu adalah, ini saya tulis dalam bentuk vektor pakai kurung lancip kayak gini ya, 4,3 dibagi panjangnya akar dari 4 kuadrat tambah min 3 yang dikuadratkan, yaitu 5 ya. Jadi vektor arah kita adalah 4/5, min 3/5. Ya udah, berarti turunan berarahnya sudah ketahuan. Sekarang bisa siap dihitung. 1,-1 pada arah V itu adalah 8,-4 didot sama 4/5 min 3/5. Kita punya, ini enggak, jadi vektor, jadi skalar. Jadi salah. 8 kali 4, 32/5. Min kali min jadi plus 12/5. Yaitu 44/5. Ya, yang turunan berarah kita. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan di turunan berarah? Jadi pertanyaannya bisa beragam. Ya. Nah, sekarang kamu bisa lihat lagi ke rumus turunan berarah. Tuh. Di sini kita bisa tuliskan dia menjadi panjang vektor nabla F dihitung di titik P dikali panjang vektor V dikali kosinus theta. Tapi kan kita tahu ini kan sama dengan 1, karena dia vektor satuan. Jadi kita bisa tuliskan turunan berarah itu sebenarnya ini, nabla F dihitung di P dikali cos theta. Theta di sini adalah sudut apit antara si nabla F di titik P dengan si arahnya, gitu ya, sudut apit. Berarti sekarang saya bisa ngomong, turunan berarah itu bisa maksimumnya berapa, bisa minimumnya berapa. Ya berarti dipengaruhi oleh ini dong, gitu ya, si cos theta. Nah, cos theta kan berkisar di antara min 1 sampai 1, gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau si turunan berarah maksimum, yaitu ketika cos theta-nya 1, berarti. Artinya, theta-nya ya 0 derajat atau 0 radian, gitu ya. Kalau theta-nya 0 radian, berarti si vektor arah kamu itu berhimpit sama vektor nabla F di titik P itu. Bukan berimpit, bahkan
searah gitu ya. Harus searah gitu ya, berhimpit searah. Makanya kamu bisa memilih agar kamu bisa punya turunan berarah yang maksimum, kamu bisa memilih vektor arah kamu adalah uh, ini. Kamu pilih aja sama persis dengan vektor gradien kamu. Ya tentunya kamu bisa bagi dengan panjangnya agar bisa diperoleh vektor satuan, ya. Nah, sedangkan kalau minimum berarti ketika cos θ-nya 0. Ketika cos θ-nya salah, bukan 0, min 1. Itu ketika θ-nya 180 derajat atau pi radian. Artinya apa? Artinya si vektor arah kamu harus berlawanan arah dengan si vektor gradien. Makanya kita bisa memilih vektor arah kamu adalah minus dari nabla F. Ya. Jadi informasi ini bisa kita pakai di nomor 17 sekarang. Nah, ya. Jadi di sini ada seekor lebah berada dalam suatu ruangan dengan suhunya itu lebahnya ada di posisi titik 1,1,1 dan kita pengen cari arah agar penurunan suhunya paling cepat. Berarti kan saya pengen cari vektor arah agar turunan berarahnya minimum karena turun paling cepat, kayaknya minimum. Berarti kamu tinggal memilih arahnya adalah ya nabla T gitu ya, kan fungsi T. Dihitungnya di titik 1,1, bukan nabla T ya, salah. Kalau pengen minimum berarti minus nabla T ya. Di titik 1,1,1. Udah selesai ya. Kita bisa hitung sekarang, kita hitung dulu deh turunan parsialnya apa nih. Kita turunkan dulu, ini kan kayak 1/, sesuatu banget satu, jadi ini minus dari ini pangkat 2 gitu ya, aturan rantai ini. Baik. Dikali turunan yang dalamnya, turunan bawahnya itu terhadap X, berarti kali 2X. Ya. Berarti kalau saya substitusikan di titik 1,1,1, saya akan punya minus 240X, salah, dihitung di 1 ya, minus 240 kali 1, dibagi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4 dikuadratin, 16. Min 15 ya. Kayaknya ini mirip-mirip ya dapatnya ya. Kalau kamu turunin terhadap Y, sama sih, cuma dikalinya 2Y, beda. Tapi kebetulan ini fungsinya disubstitusi di 111. Ya, sama aja kayaknya perhitungan kita. Ini 15 juga. Ya, TZ-nya juga bisa dibuktikan sama sih. Maka dari itu, kamu akan memilih vektor arahnya adalah 15, 15, 15. Tentunya akan lebih bagus apabila kamu bagi dengan panjangnya gitu ya, agar memperoleh vektor satuan. Itu ya, kira-kira tentang turunan berarah. Gimana? Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Ada komentar dulu? Tidak ada. Baiklah, sekarang kita lanjut ke aturan rantai. Di sini ada aturan rantai. Aturan rantai sebenarnya simple ya. Saya simple tuh gini. Ya mungkin ada beberapa orang yang ngapalinnya pakai diamond gitu ya, ada yang di buku Purcell itu. Kalau saya sendiri ngapalinnya dengan melihat bentuk nabla gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam kasus nomor 19 di sini yang mau kita bahas ada 19A gitu ya. Kasusnya seperti ini. Jadi kita punya W, ini fungsi dalam X dan Y, tapi X-nya fungsi dalam T, Y-nya fungsi dalam T. Nah, untuk menentukan dw dt,
ya kita hanya bisa menurunkan W terhadap X atau Y. Itu pun menurunkannya secara parsial ya. Jadi hati-hati dengan notasinya. Ini do W do X, tapi saya pengennya terhadap T kan. Berarti saya harus turunkan lagi terhadap, turunkan X terhadap. Tapi jangan lupa kita harus menurunkan untuk semua variabel di W-nya. Ya. Jadi ada do W do Y dikali. Nah, kalau saya biasanya menghafalnya dengan melihat itu sebagai nabla dari W, didotkan dengan vektor yang isinya dx dt, dy dt. Ini sama aja sebenarnya. Kamu pakai yang manapun juga sama aja. Ujung-ujungnya jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalkan, oh ini tiga variabel gitu, x, y, z, terus ada z dalam t, ya tambahin aja dz dt. Ya, dan seterusnya. Kalau misalnya ada 4 variabel, ya lanjutin lagi. Ya, berarti kita coba kerjain 19A, tapi agar mempermudah kita tulis dulu W-nya sebagai ln X kurang ln Y kali ya, biar enak. Pakai aturan logaritma. Ya. Jadi do W do X-nya jadi sangat gampang untuk dicari, yaitu 1/X. dx dt-nya ya turunan dari tangen T, ya sekan kuadrat. Tambah do W do T, ya turunan dari W terhadap, do W do Y, turunan dari W terhadap Y. Itu turunan dari minus ln Y, minus 1/Y. dy dt turunan dari sekan kuadrat, aturan rantai ya. Turunkan dulu kuadratnya, kali turunan dari sekan. Turunan dari sekan tangan ya. Nah, tapi kita harus rapikan. Ini belum beres ya. Kita harus rapikan ke dalam variabel ya. Ya, substitusi aja. X-nya tangan T kan. Nah, sekan kuadrat T bagi tangan T minus ini 2 sekan kuadrat T tangan T dibagi Y-nya sekan kuadrat. Ya, ini bisa coret boleh lah. Jadi sekan kuadrat T bagi tangan T kurang 2 tangan T. Itu jadinya turunan untuk nomor 19A ya, DWD. Nah, untuk versi yang lain kita punya juga gitu ya. Jadi sekarang ceritanya yang nomor 20 ini settingannya masih mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi saya punya fungsi W bergantung terhadap 2 atau 3 berubah. Tapi sekarang X-nya sama Y-nya, maksudnya si peubah-peubah bebas dari W-nya, ini bergantung dari peubah yang lain, tapi banyak peubahnya gitu ya. Dalam kasus ini, kalau kita mau melihat nomor 20B, gitu, ini W, ini bergantung dari 3 variabel, oke? Tapi X-nya bergantung dari 2 variabel, Y-nya juga bergantung dari 2 variabel. Oh, pertanyaannya jadi bisa ada 2 jenis. Saya bisa nanya do W do S, saya juga bisa nanya do W do T, gitu. Nah, misalkan saya mau ngerjain do W do S ya, do W do T-nya kalian aja lah yang ngerjainnya. Do W do S, oh yang ditanya do W do T. Oh, ya udahlah, do W do S dan do W do T. Kalau do W do S ya sama sebenarnya idenya dengan menggunakan aturan rantai, ya saya harus menurunkan W-nya ya terhadap semua variabel yang W punya. Do W do X, tapi jangan lupa kita turunkan X terhadap S. Nah, tapi di sini kita pakai do ya, bukan D. Kenapa? Karena X-nya nanti Y-nya juga, dan ini nanti ada Z juga, itu adalah fungsi yang merupakan fungsi lebih dari satu variabel. Ya. Kita lanjutkan lagi, ini do W do Y, do Y do S, tambah do W do Z, do Z do S gitu ya. Atau saya bisa tuliskan dia sebagai sama aja sebenarnya, nabla W, tapi sekarang 3 variabel, didotkan sama vektor yang isinya do X do S, do Y do S, do Z do S ya. Gitu. Oke, mari kita cobain ya satu ya, ini do W do X do S, ya kita turunkan terhadap S ya. Yang terhadap T, ya kalian cobain aja dah, sama aja sih sebenarnya, nggak beda-beda jauh amat caranya. Kita ini cek dulu kali ya turunannya apa sih, do W do X itu apa sih, do W do X
Berarti saya harus pakai aturan rantai, kita turunkan dulu akarnya gitu ya, jadi setengah akarnya jadi ke bawah gitu kan, jadi pangkat min setengah kan, dikali 2x turunan dalam. Do X do S turunan dari cos ST terhadap S. Berarti min sin ST dikali turunan dari ST terhadap S. T. Ya. Ditambah do W do Y. Ya, ini duanya kecoret ya. Habis ya. Jadi kayak gini doang ya. Ini juga sama lah. Y per akar itu. Dikali turunan dari sin ST terhadap S. Ya udah cos ST kali T. Ada satu lagi ketinggalan. Do W do Z. Z dibagi akar itu kali turunan S kuadrat T terhadap S, yaitu 2ST. Kayaknya kita harus rapikan dulu karena diminta menyatakan jawabannya dalam S dan T. Ya. Jadi kita mau substitusikan ini semua. Tapi kita mau kotret dulu deh, akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu apaan sih? Gitu ya. Apakah bisa disederhanakan atau tidak? Ini adalah akar dari cos kuadrat ST tambah sin kuadrat ST tambah S kuadrat T yang dikuadrat. S4 T kuadrat ya. Ini di akarin semua. Tapi ini satu ya. Oke lah, jadi kita bisa tulis jadi 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan dia X itu cos ST dikali T dikali sin ST. Jadi kita punya apa ini? Min T cos ST sin ST dibagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat ditambah Y-nya sin ST dikali T dikali cos T. Ya habis nggak sih? Ini sama ini habis. Jadi T, ini cos ST, sin ST. Penyebut sama. Habis. Ini habis. Ya udah meninggal. Sisanya ini. Ya. Jadi S kuadrat T dikali 2ST. 2S pangkat 3 T kuadrat dibagi akar itu. 1 plus S pangkat 4 T. Nah, itu do W do S. Do W do T, ya silahkan. Bedanya cuma ini diturunkannya jadi terhadap T gitu bedanya. Artinya do W do T. Ya gitu aja. Bisa dicoba sendiri ya. Sama aja lah. Oke. Jadi ada dua versi aturan rantai yang sudah kamu lihat. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Kak, Ya. yang tadi nomor 18. 18 nggak pernah dibahas 18. Uh, 16 berarti. Yang ini. Tunggu dulu, Kak. Oh, ya. Tadi yang ada 15 yang 17. 17 nih. Itu hasilnya hasil akhirnya kenapa plus ya, Kak? Ini minus. Tapi bukannya itu udah masuk ke hitungan yang minus. Oh, itu dari oke, nggak jadi. Masih, Kak. Oke. Ya. Ya. Ada pertanyaan atau komentar lain? Belum ada. Kita lihat nomor 21 ya. Ini masih aturan rantai sih sebenarnya. Oke. Ini masih aturan rantai tapi soal cerita. Jadi sebenarnya kalau kalian ingat ini tuh terkait sama laju yang berkaitan kalau zaman dulu. Ini kan laju berkaitan. Jadi di sini ada pasir, dia jatuh gitu terus menggunung. Menggunungnya asumsikan bentuknya kerucut.
Nah, terus ada laju perubahan volume, ada laju pertambahan tinggi, yang ditanyakan adalah laju pertambahan jari-jarinya. Berarti pertama-tama kita harus bikin volume pasirnya dalam variabel jari-jari dan tinggi dulu. Ya, tapi ini gampang, volume kerucut, gitu ya. Jadi saya namakan fungsinya V yang bergantung terhadap R dan H. R-nya jari-jari, H-nya tinggi, gitu ya. Ini adalah pi per 3 dikali R kuadrat dikali H, gitu kan. Nah, yang saya tahu apa? Kita catat dulu yang diketahui deh. Saya tahu laju perubahan volume kerucutnya itu 2 cm/3 per detik ya. Di sini positif karena bertambah volumenya. Lalu yang saya tahu ketika tingginya 3 cm, jari-jarinya 1 cm, saya tahu perubahan ketinggiannya itu 1 cm per second atau per detik. Di sini juga positif karena di sini disebut ya laju pertambahan tingginya bertambah. Nah, yang ditanyakan DRDT-nya berapa? Nah, ya udah, ini kita turunkan terhadap T berarti ya. Jadi kan saya mau menentukan dV/dt, gitu kan? Kita turunkan terhadap T berarti do V do R dRdt ditambah do V do H dH/dt. Yang adalah do V do R-nya pi per 3 kali 2R kali H, dRdt-nya nggak tahu, ya tulis aja. Do V do H, pi per 3 R, dikali R kuadrat, dikali dH/dt. Saya tidak tahu rumus fungsinya, ya, jadi ditulis saja. Sekarang kita mulai mensubstitusikan apa yang sudah kita ketahui. Jadi ketika kita punya H-nya 3, R-nya 1, apa yang terjadi? dV/dt selalu 2, pi per 3-nya dibiarin, keluarin aja bahkan 2 kali R kali H. 2 kali R-nya 1 kali 3, 6 dRdt, tambah pi per 3 udah dikeluarin, R kuadratnya mah 1, 1 kuadrat 1, dH/dt-nya 1. 1, gini. Nah, ini bisa dicari berarti dRdt. Ya, dRdt-nya bisa dipindah-pindah ruas. Ini dipindah ruas dulu si pi per 3, jadi 2 kali 3 per pi, 6 per pi. Kurangin 1 dibagi 6. Ya, jadi ini satuannya cm per second. Selesai. Ya, jadi ini masih menggunakan aturan rantai. Oke. Sekarang kita lanjut ke bidang singgung ya. Nah, jadi ini ada 3 istilah yang sebenarnya saling berkaitan atau lebih tepatnya nggak beda jauh gitu ya satu sama lain. Yaitu bidang singgung. Nanti kita akan ketemu polinom Taylor, ada order 1, ada order 2, sama nanti ada diferensial. Nah, ini sebenarnya kamu sudah pelajari waktu dulu versi 1 peubahnya. Sekarang kita akan lihat versi 2 peubahnya di sini. Nah, untuk persamaan bidang singgung, sebenarnya ada 2 versi, gitu, ada 2 versi rumus. Versi pertama adalah ketika kamu punya Z sama dengan fx-y. Saya akan bagikan dua-duanya, tapi sebenarnya nggak beda jauh. Sebenarnya ini Z sama dengan fx-y itu bentuk khususnya aja. Gitu. Nah, bentuk umumnya, ini yang biasanya kita tuliskan fx, y, z sama dengan 0. Artinya, permukaan yang kita punya, ini permukaan yang didefinisikan secara implisit. Nah, kalau kalian ingat-ingat, kalau nyari persamaan bidang, kan kita butuhnya 2. Ada vektor normal, ada satu buah titik. Di sini kalau kamu punya bidang singgung, titiknya pasti diberikan. Ya, misalkan di X0, Y0, Z0. Yang jadi masalah vektor normalnya apa? Kalau bidang singgung, vektor normalnya adalah nabla dari F. Ya. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah nabla F dihitung di titik X0, Y0, Z0, didotkan sama vektor yang ada di bidangnya, yaitu X min X0, Y min Y0,
Z min Z0 ya, dengan X, Y, Z itu titik di bidang, titik sembarang. Ingat vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan setiap vektor di bidangnya. Berarti kalau didotkan hasilnya 0. Ini persamaan bidang singgung kamu. Nah, sekarang kalau dalam kasus saya punya Z sama dengan Fx, Y, ya biasanya dikasihnya titiknya X0, Y0, ya Z0-nya berarti kan Fx0, Y0 gitu ya, bisa dihitung Z. Ya, kamu bisa mensubstitusikan ini gitu ya, persamaan bidang singgungnya bisa disubstitusikan gitu ya, pakai yang atas ini gitu. Dan nanti kamu bisa peroleh bentuknya adalah Z. Ya, ini saya nggak jabarin, harusnya sudah dijabarkan itu. Z sama dengan Z0 ditambah Fx yang dihitung X0, Y0, atau biasanya kita tuliskan sebagai nabla F didotkan dengan X0, X min X0, Y min Y0. Ya. Ini bentuk khusus. Ya, bentuk khusus. Kenapa saya jabarin bentuk khusus yang ini? Karena nanti akan ada hubungannya dengan soal-soal selanjutnya. Kita akan lihat nanti. Oke, sebelumnya kita kerjain dengan bidang singgung ya. Kita lihat 23A. Ya, sebenarnya gampang. Ini kalau udah punya rumusnya mah gampang, tinggal dimasukin doang. Ya, kita bikin dulu F besarnya apa? Ya, pindahin ruas aja ke satu buah ruas. Ya, misalnya. Kalau kebalik gimana? Saya pengen mindahinnya ke ruas kanan. Ya nggak apa-apa, vektor normal kamu jadi kebalik aja, yang atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Masalah. Masih benar jawaban. Jadi nggak usah takut pindahin ke ruas mana. Nggak ada masalah ya. Jadi itu F ini, Fx, Y, Z kamu. Oke. Jadi nabla F-nya apa? Oke, kita cari dulu nabla F. Gampang tapi ini. Turunin terhadap X, ya Z doang. Turunin terhadap Y, min 1. Turunin terhadap Z, X doang. Jadi kita substitusikan di titik 1, 2, 2. Dapatnya 2, min 1, 1. Ini vektor normal kamu. Jadi persamaan bidang singgungnya. Persamaan bidang singgungnya. Ya, nabla F kamu, 2 min 1, 1. Didot sama X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Sama dengan 0. Udahlah, hitung sendiri. Bisa dijabarkan sendiri ini. Ada pertanyaan dulu tentang bidang singgung? Tidak ada. Baiklah. Nah, si persamaan bidang singgung yang ini, sekarang kita fokus ke Z sama dengan Fxy. Ya. Bentuk Z sama dengan Fxy. Persamaan bidang singgung yang ini sebenarnya bisa dituliskan sebagai polinom Taylor order 1 yang berpusat di X0, Y0. Ya. Atau biasanya ditulisnya P1 gitu, Xy. Yang adalah Z0, ini sebenarnya Z0 gitu ya. Jadi ini Z0-nya. Jadi ini Fx0, Y0 ditambah nabla F yang dihitung di X0. Ini saya cuma nyalin ulang ya, sama aja. Jadi rumusnya sama aja. Ini polinom Taylor order 1. Nanti yang order 2 ada, nanti saya jabarkan. Ya. Yang saya mau kasih tahu adalah kesamaannya. Jadi ini polinom Taylor order 1. Polinom Taylor order 1 itu adalah bidang singgung, ya. Nggak ada bedanya. Ya. Lalu ada yang namanya diferensial, ya. Kalau kamu pindahkan ruas Z0-nya ke sini, itu akan jadi DZ, diferensial dalam Z. Itu adalah nabla F yang dihitung di X0, Y0, didotkan dengan X min X0 itu adalah diferensial dalam X, Y min Y0 adalah diferensial dalam Y. Jadi ini adalah diferensial. DZ itu tidak sama dengan ini ya, DZ itu tidak sama dengan delta Z ya. Jadi tapi dia hanya dekat saja ya. Ini kan masih dengan teori yang sebelumnya. Sedangkan dx ini sama saja dengan delta x, dy sama saja dengan delta y. Jadi kita dari bidang singgung kita punya
3 istilah yang serupa tapi tak sama gitu ya. Istilahnya gitu mungkin. Nah, kita akan coba gunakan ini yang diferensial dulu aja ya. Kita akan pakai diferensial kita untuk menghitung nomor 25A. Ya, ini kan bentuknya Z sama dengan fx ya. Berarti kita akan, pertama-tama kita harus tentukan dulu, ya ini kita tulis dulu Z sama dengan fx sama dengan E pangkat 3X plus Y kuadrat. Berarti kita harus cari nabla F yang dihitung di mana X0, Y0-nya. Ya kamu cari titik yang mudah dihitung. Di sini, gitu ya. Yang gampang dihitung. Berarti di sini kita catat dulu dx-nya apa? Perubahan x, berarti selisih antara 0,2 dan 0. Itu 0,2. Dan dy-nya ya minus 0. Berarti fx xy aturan lantai 3e pangkat 3x plus y kuadrat, sedangkan fy-nya 2y dikali e pangkat 3x plus y kuadrat ya. Sehingga saya akan punya nabla f di x, y. Ah, langsung aja lah di 0,0 ya. Dapatnya apa nih? E pangkat 0. Ini 3, ini ada 2 kali 0. Berarti diferensial kita, dz, ini adalah nabla f dot dengan dx dy. 0,2 min 0,1. Yang adalah 0,0. Gampang sekali. Oke, lanjut. Kita kerjain yang orde 1 dulu. Nanti orde 2 akan saya kasih. Tenang aja. Ini yang nomor 26 tentang polinom Taylor. Sekarang yang orde 1-nya, oh saya ingat orde 1 itu sama aja kayak bidang singgung. Ya. Jadi polinom Taylor orde 1 itu adalah saya hitung fungsi f-nya di satu titik yang mudah dihitung. Di sini dikasih tahu di titik 3,4 gitu ya. Saya ganti pakai angka aja langsung. Ya. Jadi f 3,4 ditambah nabla f dihitung di 3,4 didotkan dengan x min 3, y min 4. Oke, nah saya ngotretnya di atas aja deh. Fx-nya apa, Fy-nya apa gitu ya. Ini pakai aturan rantai. Ini jadi x dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat. Ini jadi y dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat. Masukin 3,4, 3,4. Berapakah gerangan? Yang bawah mah jadi 5. Jadi 3/5, 4/5 ya. Oke, dapatlah polinom Taylor kita. F 3,45 ditambah 3/5, 4/5 dot dengan apa tuh? X min 3, Y min 4. Ya, saya nggak mau ngejabarin, maksudnya ngejabarinnya dalam artian nggak dikaliin ke dalam, saya tulis kayak gini aja ya. 3/5 dikali X min 3 ditambah 4/5 dikali Y min 4. Nah, gitu aja. Nah, ini si polinom Taylor order 1 ini bisa kita pakai untuk menaksir nilai fungsinya. Ini kan kayak hampiran linier kalau kamu ingat dulu tuh. Nah, daripada kita ngitung fungsinya, kita hitung polinom Taylor-nya aja. Tapi nggak sama ya hasilnya ya, hanya mendekati saja. Jadi ini 5 ditambah 3/5 dikali 31/10 kurangin 3, ya 1/10, tambah 4/5 dikali 39/10 kurangin 4, itu minus 1/10. Jadi berapa hasilnya? 5 ditambah 3/50 dikurangi 4/50. Jadi 5 dikurangin 1/50 ya. 249/50. Itu baru order 1. Order 2 gimana? Oke. Polinom Taylor order 2 itu sebenarnya lanjutannya gitu ya. Jadi ada polinom Taylor order 1, saya nggak nulis ulang ya. Ini ya. Ditambah kalau zaman-zaman dulu
belajar Taylor di deret, kan ada 1/2 faktorial gitu ya. Ini juga sama, ada 1/2 faktorial, tapi saya tulis tengah aja gitu ya. Dikalikan turunan kedua. Tapi turunan keduanya kan banyak variasinya, turunan parsial. Ya, kita tulis semua. Kita tulis semua turunan parsial kedua. Saya turun dulu dikit. Nah, jadi saya punya fxx di sini saya tulis di A, B gitu ya, pusatnya gitu ya. Dikali x min A kuadrat ditambah fxy sama fyx sudah dianggap sama di sini karena fungsi yang kita bicara adalah fungsi yang diferensiabel atau terturun, ya. Jadi kita akan kalikan dua aja langsung fxy yang disubstitusi di AB, berarti ini ada x min A dikali y min B, ya. Jadi adil gitu ya. Ditambah fyy yang dihitung di AB dikalikan y min B yang dikuadratkan. Nah, itu orde 2-nya. Berarti saya butuh turunan parsial kedua. Oke, kita cari dulu. fxx. Ngintip ke atas, fx-nya apa tadi? Nggak hafal? Oh, harus pakai UV itu ya. Harus pakai aturan pembagian. Berarti akar x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi x dikali x dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat dikuadratkan. Jadi hilang akarnya. Hitung di 3,4. Ini jadi 5 dikurangi 3 kali 3 di 9 per 5 dibagi 25. Berapa tuh? 16 per 5 dibagi 25. 16 per 125. Sekarang FYY. Berapakah? Sama ya bentukannya ya. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat min y kali y per akar x kuadrat tambah y kuadrat dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi kalau dihitung-hitung di 3,4 saya punyanya 5 dikurangi 4 kuadrat per 5 turun bagi 25. Itu 9 per 125. Dan satu lagi fxy, berarti fx yang diturunkan terhadap y. Yang ini berarti saya tinggal turunkan 1 per akarnya aja gitu ya, karena x sudah dianggap konstanta. Jadi saya akan punya x kuadrat tambah y kuadratnya jadi pangkat 3 per 2, tapi dikali minus setengah, tapi ada x, tapi dikali turunan terhadap y, jadi 2y. Gitu ya. Jadi kalau dirapiin sedikit, jadi minus xy dibagi x kuadrat tambah y kuadrat pangkat 3 per 2. Maka dari itu, kita hitung di titik 3,4, 3 kali 4, min 12, per 125. Ya. Udah siap semua, tinggal dimasuk. P1XY, ya tulis ulang, mari kita tulis ulang. 5 ditambah, tadi apa sih? 8, 3 per 5. 3 per 5, X min 3, 4 per 5, Y min 4. Ditambah setengah dikali fxx tadi 16 per 125, X min 3 dikuadratkan, ditambah 2 dikali min 12 per 125, dikali apa itu? X min 3, Y min 3, ditambah 9 per 125, Y min 3 dikuadrat. Udah lah, rapiin sendiri. Berarti nanti F dari 3, apa sih? 31 per 10, 39 per 10, sama ya caranya, bisa dihampiri dengan menggunakan polinom Taylor order 2 yang dihitung di titik tersebut. Ya. Dilanjutkan sendiri saja perhitungannya ya. Oke, itu terkait bidang singgung, diferensial, dan polinom Taylor. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Atau komentar? Takutnya saya salah itu.
Nggak ada, kita lanjut ke topik terakhir kita buat hari ini, yaitu tentang maksimum dan minimum dari suatu fungsi dua kubah atau lebih ya. Namun di sini kita hanya membicarakan titik stasioner dulu untuk nomor 27, karena di sini fungsi yang diberikan tidak ada batasnya, dan kita hanya bicara fungsi-fungsi yang diferensiabel atau yang punya turunan. Jadi titik singular nggak ada. Jadi titik kritis kamu hanya titik stasioner untuk nomor ini. Ya. Oke, kita lihat nomor 27C. Sebenarnya idenya mirip kayak yang zaman dulu. Di sini kita pakai uji turunan kedua. Mirip yang kayak zaman dulu, artinya titik stasioner kan waktu zaman dulu kita belajar titik yang turunannya 0. Nah, sekarang siapa analogi buat turunan untuk fungsi dua kubah? Yaitu nabla F atau vektor gradien. Berarti titik stasioner adalah titik di mana nabla F-nya 0. Nah, berarti kita cari dulu titik stasionernya apa ya. Ya udah, berarti semua turunan parsial pertamanya harus dinolkan gitu ya. Oke, fx turunannya apa? Ini fx-y turunan terhadap x minus y pangkat x, dan turunan terhadap y-nya adalah pangkat y dikurangi pangkat x. Dan kita pengen semuanya 0. Ya. Berarti dari persamaan yang pertama kita punya y-nya yang harus 0 atau pangkat x-nya yang 0. Tapi ini tidak mungkin. Ya. Pangkat x tidak mungkin 0. Jadi mau nggak mau harus y-nya 0. Oke, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Ya, tapi ini gampang ya. Maksudnya E pangkat 0 sama dengan E pangkat X. Ya, berarti X-nya 0. Ya. Nggak ada pilihan lain. Berarti kita cuma punya satu buah titik stasioner di sini, 0,0. Ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan jenis titik kritisnya, apakah dia maksimum, minimum, atau titik pelana, kita akan menggunakan diskrimin. Ya. Jadi, untuk diskriminannya itu sendiri, itu adalah fxx, turunan kedua ya, dikalikan dengan FYY, dikurangi dengan fxy ya, yang dikuadratkan. Nah, nanti kan kita bisa lihat kalau diskriminannya positif, itu berarti kan kamu ngecek fxx-nya gitu ya. Fxx-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau fxx-nya positif, itu minimum lokal. Kalau fxx-nya negatif, dia maksimum lokal. Kalau diskriminannya 0, itu ujinya gagal. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia titik pelana. Ya, itu kan harusnya udah semua di kuliah ya, jadi saya nggak akan tuliskan ulang. Oke, kita lihat fxx-nya adalah turunan terhadap x, masih sama. Fxy-nya turunkan fx terhadap y, berarti minus f pangkat x. Fy cuman e pangkat y. Jadi diskriminan kamu adalah minus y e pangkat x, e pangkat y, minus e pangkat x yang dikuadratkan. Rapiin dikit boleh. Minus y e pangkat x plus y minus e pangkat 2x. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan titik stasioner yang kita punya. Jadi D0,0 adalah, ya ini habis 0 di minus e pangkat 0, yaitu adalah minus 1. Minus 1 negatif. Kalau diskriminannya negatif, berarti titik stasioner yang kamu punya adalah titik pelana ya. Gitu. Ya, bisa dicoba ya sisanya. Dan satu nomor lagi untuk hari ini, itu terkait maksimum minimum juga, tapi di daerah yang tertutup, ya, daerah atau himpunan tertutup. Kita akan lihat nomor 28D, tapi saya nggak akan bahas semuanya, ini cukup panjang, jadi saya hanya bahas bagaimana cara mengerjakan. Di sini kita punya daerah S-nya ya, kira-kira saya gambarkan dulu boleh. Ini kebetulan gampang untuk digambar. Ini 0 sampai 5, min 3 sampai 0, kira-kira kayak gini. Ini persegi panjang S gitu ya.
Ini S. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, hal pertama yang kamu lakukan adalah kayak tadi, nyari titik stasioner dulu. Ya, kita coba cari titik stasionernya dulu. Maksudnya nyari turunan parsialnya dulu ya. Ini adalah 2x tambah 2y kurang salah 2x tambah y kurang 6. FY-nya adalah x tambah 2y. Oh, x tambah 2y tambah 2 ya harusnya. Nggak habis, deh. Sorry. Udah ngantuk. X tambah 2y doang ya. Dan kita bikin dia jadi 0, ini jadi 0 juga ya. Kalau gitu, dari persamaan yang kedua, saya punya X-nya harusnya minus 2Y. Nah, berarti kita bisa substitusikan minus 2Y ke persamaan yang pertama. Jadi apa? 2 kali minus 2Y tambah Y min 6 sama dengan 0. Berarti minus 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya minus 2. Kalau Y-nya minus 2, berarti X-nya kan minus 2Y, jadi 4 gitu ya. Nah, berarti kamu punya hanya satu titik stasioner di sini, yaitu 4, min 2. 4, min 2, nah selanjutnya kamu harus cek, dia ada di dalam daerah S atau di luar. Kalau di luar, kita nggak usah peduliin. Kalau di dalam, ya nanti kita akan libatkan ke perhitungan. Ya. Ternyata di dalam ya. Ini 4, ini min 2. Jadi di dalam daerah S, jadi masih kita libatkan titik stasioner ini. Tidak masalah. Selanjutnya adalah mencari titik batas. Karena kita punya daerah yang ada batasnya, gitu ya, daerah tertutup yang mempunyai batas. Batas kita ini persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari 4 kurva atau 4 garis dalam kasus ini. Garis apa aja? Lebih tepatnya ini bukan garis, ini ruas garis. Gitu ya. Ini adalah sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan min 3, dan garis X sama dengan. Nah, jadi kamu harus melihat keempat kasus ini. Saya akan membahas beberapa kasus saja. Ya. Harusnya dari beberapa kasus ini, kalian sudah bisa lihat bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara melanjutkannya. Gitu. Kasus pertama, misalkan saya mau lihat garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 di sini bukan garis, tapi ruas garis. Jadi ada batas untuk X-nya. Gitu. Ini X-nya dari 0 sampai 5. Artinya, nilai fungsi itu di Y sama dengan 0, yaitu sama dengan F dari X, 0, yang adalah X kuadrat kurang 6X tambah 2. Kita substitusi aja Y-nya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kamu namain ini ya fungsi satu kubah gitu ya, fungsi GX gitu misalkan saya. Dan ini dibatasi dari 0 sampai 5. Ini kan sama aja kayak mencari maksimum minimum kayak yang di semester lalu. Kayak maksimum minimum buat satu kubah. Ya, ya udah kamu cari titik kritisnya. Titik ujung selang, ada titik singular, ada titik stasioner. Titik ujung selangnya berarti X-nya 0 atau X-nya 5. Kalau X-nya 0 berarti ya Y-nya pasti 0. Kalau X-nya 5 ya 5,0 karena Y-nya udah pasti 0. Titik singular nggak ada karena polinom ya, polinom punya turunan. Titik stasioner carilah turunannya. Ini G ya. G aksen X kita adalah 2X min 6. Ya kalau kamu pengen buat dia 0 berarti X-nya 3. 3 ada di dalam selang ini? Ada. Berarti kamu punya titik 3,0. Simpen nih, ada 3 buah titik nih. Ada 0,0, 5,0, dan 3,0. Simpen dulu. Lanjut kasus kedua. Kayak gitu aja terus. Jadinya akan ada 4 kasus gitu ya, karena ada 4 ruas garis di sini. Kasus kedua, saya pakai yang gampang aja. X-nya 0. Berarti Y-nya dari min 3 sampai 0. Berarti saya akan punya F0Y. F0Y-nya apa? Substitusi.
F0Y berarti Y kuadrat plus 2. Udah gitu doang. Y kuadrat plus 2. Tapi ini saya namakan fungsi HY. Gitu. Tapi Y-nya dari min 3 sampai 0. Ya, nanti dicari lagi titik ujung selang. Dan seterusnya ya. Titik singular, titik stasioner. Nanti terkumpul titik lagi. Nanti kasus ketiga sama keempat terkumpul lagi titiknya. Setelah terkumpul semua titik-titiknya yang saya kotak-kotakin dari tadi, bukan yang ini ya, yang saya kotak-kotakin, gitu, kamu substitusikan balik ke fxy. Kamu substitusikan kembali ke fxy. Nanti yang paling gede namanya nilai maksimum, yang paling kecil namanya nilai minimum. Nah, jadi kayak gitu cara ngerjain. Kira-kira kayak gitu ya ide mengerjakannya. Nggak saya teruskan ya. Tinggal substitusi ada 4 garis di sini. Ya, itu nomor 28. Ada pertanyaan dulu mungkin sejauh ini? Nggak ada? Oke lah. Kalau nggak ada berarti kita bisa stop sampai di sini. Nanti sisa dari bab 12 mungkin akan dibahas digabung dengan bab 13 ya, tutorial bab 13 kalau sudah keluar. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya.